Jarang sekali ada orang yang melakukan penginjilan ke pedalaman. Nah, sehingga pekerja-pekerja asing ini masuk, mengacaukan pikiran anak-anak Tuhan yang minim akan pengetahuan firman Tuhan. Yang minim pengetahuan akan Alkitab, dikacau balaukan dengan ajaran-ajaran sesat. Guru-guru palsu hadir di sana, menarik anak-anak kita untuk masuk ke agama seberang. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara usahakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging atau hawa nafsu. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, saling iri, saling mencaci maki, saling memfitnah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, selama saya membaca kitab suci, pasal demi pasal saya buka, ayat demi ayat saya renungkan, saya mendapatkan dua hal yang paling menonjol pada diri Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Apa itu Bang Pendi? Sifat kasih dan pengampunan. Saya punya teman, sahabat, dan juga saudara Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak kenal Bang Aliuddin. Aliuddin bin Zainal Abidin. Beliau pendeta. Sudah 20 tahun lebih beliau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Dan mengambil bagian dalam pelayanan. Beliau ambil di pedalaman, di pedesaan, di daerah-daerah terpencil. Dalam hal pelayanan, kami sama persis Bapak Ibu. Perbedaan saya dan Bang Aliuddin, ketika kami melayani sama-sama di pedalaman, beliau masuk ke gereja-gereja, saya masuk ke rumah-rumah. Karena kami diberikan talenta masing-masing. Bang Aliuddin sangat jago dalam hal pidato, dalam hal khotbah. Ada banyak hal yang bisa beliau kupaskan di saat beliau khotbah. Kalau saya Bapak Ibu diberikan talenta untuk sharing dengan jemaat-jemaat yang kurang memahami akan firman Tuhan, Tuhan memakai saya untuk menguatkan mereka. Saya jarang masuk ke gedung-gedung untuk berkhotbah, tetapi saya masuk ke rumah-rumah menguatkan orang yang sudah jauh dari hadapan Tuhan, yang sudah lari dari hadapan Tuhan, yang sudah tidak pernah lagi membaca kitab suci, bahkan tidak pernah lagi datang ke gereja. Istilahnya Bapak Ibu, orang tersebut hanya Kristen tahunan, yaitu Kristen Natalan. Orang Kristen Natalan atau Kristen tahunan Bapak Ibu datang ke gereja setahun sekali ketika Natal. Nah, saya kunjungi, menguatkan, saya ceritakan bagaimana kasih Kristus. Saya ceritakan bagaimana saya mengalami Tuhan, bagaimana hidup saya sebelum saya mengenal Kristus, dan bagaimana hidup saya setelah saya mengenal Kristus. Jadi kasih Kristus mengubah kehidupan saya. Begitu juga Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainal Abidin. Beliau juga pelayanan penginjilan ke pedalaman, ke pelosok, ke daerah, masuk ke gereja-gereja terpencil, menguatkan orang, jemaat-jemaat yang sederhana. Itu Bapak Aliuddin. Masuk ke hutan-hutan di daerah Kalimantan. Di sana ada orang berkumpul, beliau ceritakan tentang firman Tuhan. Beliau ceritakan bagaimana juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan beliau. Lewat apa beliau alami Tuhan? Lewat kasih. Kasih Kristus.
Timbul pertanyaan, kenapa Bang Pendi dan Bang Aliudin memilih tempat yang ekstrim? Karena saya melihat Bapak Ibu, jarang sekali ada orang yang melakukan penginjilan ke pedalaman. Nah, sehingga pekerja-pekerja asing ini masuk, mengacaukan pikiran anak-anak Tuhan yang minim akan pengetahuan firman Tuhan. Dikacaukan oleh pekerja asing, sehingga anak-anak Tuhan yang minim akan firman Tuhan, yang minim akan pengetahuan, yang minim pengetahuan akan Alkitab, dikacau balaukan dengan ajaran-ajaran sesat. Guru-guru palsu hadir di sana, menarik anak-anak kita untuk masuk ke agama seberang. Nah, kita hadir Bapak Ibu, membentengi iman anak-anak Tuhan yang ada di pedalaman. Kita memagari mereka, anak-anak Tuhan yang ada di pedalaman. Sehingga ketika pekerja-pekerja asing itu datang, mereka bisa beradu argumentasi, mereka bisa bertanya jawab, malah mereka bisa memberikan jawaban yang pasti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kita lakukan, saya akan ceritakan bagaimana pertobatannya Bapak Aliudin bin Zainal Abidin. Lewat kasih, beliau dari mayoritas beragama Islam menjadi minoritas beragama Kristen di Indonesia ini. Sekali waktu beliau punya sahabat, punya teman orang Kristen Bapak Ibu, di mana beliau benci sekali tentang kekristenan, apalagi tentang Alkitab. Sangat beliau benci tanpa sebab, benci tanpa alasan. Kalau saya katakan karena kita sudah diajarkan sedemikian rupa tentang kekristenan, bahwa kekristenan itu sesat, sehingga setiap melihat orang Kristen, di hati kita, di mata kita, mereka sesat. Nah, ini juga yang mendasari Bapak Aliudin bin Zainal Abidin. Sehingga ketika beliau punya teman sahabat orang Kristen, kebencian yang sudah lama ada di dalam hati beliau, itu beliau utarakan. Bahkan beliau punya niat ingin membunuh, menusuk orang Kristen yang menjadi teman beliau. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin hari Bapak Aliudin melihat teman Kristen ini semakin baik, semakin mengasihi Bang Aliudin. Bahkan pernah mendoakan Bang Aliudin. Bang Aliudin mendengar sendiri teman Kristen ini mendoakan Bang Aliudin. Di situ Bapak Ibu, ketika orang Kristen menunjukkan kasih yang benar-benar kasih dari Tuhan, itu orang di samping kita itu melihat kekristenan kita berbeda dengan kekristenan pada umumnya, sehingga membuat orang lain itu berubah, membuat orang lain itu bertobat karena kasih kita. Kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Bapak Ibu, bukan sekedar kasih, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar ayat, tetapi benar-benar ditunjukkan bahwa Tuhan kita itu mengasihi setiap orang. Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Itu tertulis dengan jelas dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Nah, oleh kasih seorang teman, seorang kerabat, sehingga membuat Bang Aliudin bertobat, terima Yesus, terima Yesus Kristus, beriman kepada Yesus, sampai beliau menjadi seorang pendeta pedesaan, pendeta di pedalaman. Lewat kasih yang ditujukan oleh teman beliau. Beliau benci kepada teman ini, tapi teman ini justru menunjukkan kasih yang luar biasa. Bang Aliudin juga mendoakan teman ini supaya teman ini juga masuk ke agama Islam. Tetapi kalah doa Bapak Ibu, kuasa Yesus lebih daripada kuasa yang ada di dunia ini. Teman Bang Aliudin yang Kristen ini juga berdoa supaya Bang Aliudin bisa percaya kepada Yesus, bisa datang kepada Yesus, bisa percaya dan mengimani bagaimana Alkitab itu. Akhirnya doa Bang Aliudin kalah, Bang Aliudin masuk Kristen, bahkan dan Bang Aliudin menjadi seorang pendeta. Dan tempat yang beliau pilih adalah pedalaman. Dan beliau juga sering pelayanan di kota-kota Bapak Ibu, di gereja-gereja. Kalau saya hampir tidak pernah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga saya.
Pengalaman pertobatan saya juga sama dengan pengalaman Bang Aliuddin. Lewat kasih. Saya mengenal Kristus lewat kasih seorang Bapak Kurnia Budi. Beliau sudah tua. Di saat di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, saya mencaci maki orang Kristen. Saya menghina orang Kristen. Saya menghina iman kekristenan. Saya mencaci maki iman kekristenan. Bahkan saya menghina Yesus Kristus. Bapak Kurnia Budi menunjukkan kasih. Menunjukkan lemah lembut. Ada penguasaan diri, ada pengendalian diri. Di saat Bapak Kurnia Budi menjawab cacian, makian, hinaan saya, Bapak Ibu. Dan beliau berbeda dengan orang Kristen pada umumnya yang ada di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Dengan jawaban yang lemah lembut yang diberikan kepada saya oleh Bapak Kurnia Budi, saya melihat kasih yang luar biasa sehingga mengubah pola pikir saya, mengubah hati saya. Kasih membawa pertobatan. Jadi Bapak Ibu, kasih itu membawa pertobatan. Kasihnya Pak Kurnia Budi kepada saya membuat saya bertobat, percaya kepada Yesus. Kasihnya teman sahabat kerabat Bapak Aliuddin membuat beliau menjadi seorang percaya. Bahkan beliau punya kasih juga yang luar biasa, mengasihi jiwa-jiwa. Maka setiap hari beliau terbang ke sana kemari untuk melakukan penginjilan. Sekali waktu Bapak Ibu kami pernah sama-sama melakukan pelayanan pedalaman di Sumatera. Kita diberikan talenta masing-masing Bapak Ibu. Bang Aliuddin punya talenta sendiri, saya punya talenta. Kita diberikan talenta beda-beda Bapak Ibu. Nah, di saat Bang Aliuddin sibuk mengupas Alkitab, mengupas firman di dalam gereja Bapak Ibu, menguatkan, memberikan, meneguhkan iman orang percaya di dalam gereja. Saya sibuk juga sharing firman Tuhan di rumah-rumah jemaat yang tidak mau datang ke gereja. Saya datangi rumah orang Kristen yang tidak datang ke gereja. Saya sharing firman di situ. Saya minum kopi di situ. Saya makan roti di situ. Saya sharing firman. Saya ceritakan bagaimana saya mengalami Kristus. Saya ceritakan bagaimana hidup saya sebelum saya mengenal Kristus dan bagaimana hidup saya setelah saya mengenal kekristenan. Percaya kepada Yesus. Saya ceritakan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Banyak sekali orang dikuatkan. Yang akhirnya minggu berikutnya orang yang tidak mau hadir ke gereja, mereka bisa hadir ke gereja lewat kesaksian demi kesaksian yang saya sampaikan. Saya bersyukur sekali Tuhan memakai saya dalam hal itu Bapak Ibu. Dan orang yang dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Bapak Aliuddin di dalam gedung gereja, minggu berikutnya tidak bolos-bolos lagi ke gereja Bapak Ibu. Mereka rindu dan semakin rindu dan haus akan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Jadi kita punya talenta masing-masing. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang saya kasih, kasih dan pengampunan adalah sifat yang paling menonjol di dalam diri Yeshua HaMashiach. Dan itu juga yang harus kita lakukan Bapak. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Apabila sifat kasih dan pengampunan tidak ada pada kita, maka kita tidak akan bisa segambar dan serupa dengan Elohim. Kita bisa serupa dan segambar dengan Elohim ketika sifat kasih dan pengampunan ini melekat pada diri kita. Tidak ada kekecewaan, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak sombong, tidak suka memfitnah. Ketika ada pendeta penginjil yang tidak sepaham dengan kita, kita tidak dengki, kita tidak iri, kita tidak marah. Kita tidak menjelek-jelekkan hamba Tuhan itu. Justru dengan perbedaan itu kita bisa berjalan di ladang pelayanan. Nah ini Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengajak para subscriber pencinta channel yaitu para bahagia. Mari kita kedepankan kasih dan pengampunan. Apabila kasih dan pengampunan ini melekat di dalam diri kita, maka kita semakin serupa dan segambar dengan Elohim Bapak Ibu. Dan ini juga yang dituntut oleh Tuhan kepada kita, kasih dan pengampunan. Bahkan di dalam Injil dikatakan
Ampuni orang yang memusuhi kamu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini adalah satu cara yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Tetapi Alkitab menuntut kita supaya kita mengampuni orang yang memusuhi, yang mencaci maki, yang menghina, yang mencela kita. Alkitab mendorong kita untuk melakukan hal itu. Bahkan Alkitab mendorong kita juga untuk mendoakan mereka. Sulit, sangat sulit. Tetapi tidak ada hal yang sulit apabila kita berada di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita berada di dalam firman Tuhan, tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal yang mustahil. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni. Tetapi bila kita hanya Kristen KTP, Kristen tahunan, Kristen Natalan, kasih dan pengampunan ini tidak akan ada pada diri kita. Dengan kasih kita, orang bisa melihat Kristus. Dengan kasih, saya bisa bertobat, Bapak Ibu. Dengan kasih, Pendeta Aliuddin bin Zainal Abidin, sama-sama kami orang Aceh, bisa bertobat. Ketika Pak Aliuddin benci kepada temannya menunjukkan kasih yang luar biasa, kasih yang hebat, kasih yang dari Tuhan, kasih yang bukan dibuat-buat. Akhirnya Bang Aliuddin bertobat, bisa percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Begitu juga saya. Ketika Bapak Kurnia Budi menunjukkan kasih di dalam tulisan, di saat beliau menjawab cacian, makian, hinaan saya, bukan beliau membalas cacian, makian, hinaan saya, tetapi beliau jawab dengan lemah lembut. Ada kerendahan hati di situ karena ada sifat, karena mengedepankan sifat kasih. Akhirnya saya bisa menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil. Dari mayoritas saya keluar menjadi minoritas. Dari agama Islam saya keluar, saya tinggalkan agama Islam menjadi orang Kristen yang sudah siap dihina, dicaci maki, direndahkan setiap hari, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan selalu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya. Begitu juga Bang Aliuddin alami bagaimana beliau dihina oleh keluarganya, tetapi beliau tetap berjalan dengan kasih, tetap mengedepankan kasih. Kasih tidak pernah membalas, kasih menutup segala-galanya, tidak ada balas dendam. Itu yang dinamakan dengan kasih. Haleluya, Bapak Ibu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan tidak ada batasnya, Bapak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bisa mengasihi, kita sulit sekali mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita sulit sekali mengasihi orang yang sudah menghina kita. Kita sulit sekali mengasihi orang yang sudah mencaci maki kita. Kita sulit sekali mengasihi dan mengampuni orang yang sudah memfitnah kita. Bapak Ibu, minta dengan segera kepada Tuhan
agar Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengasihi orang yang memusuhi kita, bagaimana cara kita mengampuni mereka yang menganiaya kita, bagaimana cara kita mengasihi dan mengampuni orang yang sudah memfitnah kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati, Tuhan hadir memberikan jawaban kepada kita. Karena setiap persoalan Bapak Ibu, Yesus adalah jawabannya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Muhammad. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiyah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.